Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan atau rasio. Adapun capaian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menyatakan sebuah perbandingan. Yang kedua, peserta didik mampu menyederhanakan perbandingan yang memiliki satuan yang sama dan berbeda. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan perbandingan. Yuk, mari kita telaah satu persatu. Menyatakan perbandingan. Dalam perbandingan ada 3 bentuk penulisan dalam perbandingan. Yang pertama dalam bentuk pecahan. Pecahan ini A per B, misal ada 2/3. Bentuk yang kedua bentuk titik 2, A titik B atau A banding B, misal penulisannya 2/3. Dan bentuk yang ketiga ada kata-kata, misal 2 dari 5 atau 5 dari 6. Jadi ada 3 bentuk penulisan ya, boleh bentuk pecahan, boleh tanda bentuk titik 2 atau kata-kata. Yang sering digunakan ini pecahan dan tanda titik ini. Kita lihat bagaimana menyederhanakan perbandingan yang memiliki satuan yang sama dan memiliki satuan yang berbeda. Kita lihat ini, jika jumlah kelereng Andi 50 dan kelereng Budi 65, maka perbandingan kelereng Andi dan Budi adalah, kita buat perbandingannya. Andi dan Budi, Andi memiliki 50 kelereng, sedangkan Budi memiliki 65. 50 dan 65 ini kita perkecil sama-sama bagi berapa deh? Bagi 5 ya. 50 bagi 5 10, 65 bagi 5 13. Maka perbandingan kelereng Andi dan Budi adalah 10/13. Namun jika pertanyaannya perbandingan Budi dan Andi, maka 13/10. Ingat ya, sesuai dengan pertanyaannya. Kita lihat pertanyaan yang kedua. Ani membeli 8 buah buku tulis dan 10 si 1 kodi buku. Maka perbandingan buku Ani dan Nusi adalah, ini memiliki satuan yang berbeda ya, ada buah dan 1 kodi. Ani memiliki 8 buah buku, Lucy memiliki 1 kodi. 1 kodi itu 20 ya, berarti 8/20. Kira-kira ini sama-sama bagi berapa ya? Bagi 4 ya. 8 bagi 4 2, 20 bagi 4 5. Maka perbandingan buku Ani dan Lucy adalah 2/5. Lanjut. Ini ada pertanyaan, diketahui uang Rika dan Ilyas masing-masing memegang uang dengan perbandingan 6/7. Jika uang Ilyas adalah 42.000, maka uang Rika adalah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat jawaban berikut. Kita misalkan R adalah uang Rika, yang I adalah jumlah uang Ilyas. Jumlah uang Ilyas ini berapa? 42.000. Kita buat perbandingannya. Uang Rika berbanding uang Ilyas sama dengan 6/7. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita buat perbandingan R banding I sama dengan 6/7. Kita ganti nilai Ilyas. Ilyas berapa jumlah uangnya? 42.000. Maka kita kali silang. R kali 7, 7R. 42 kali 6. 7R sama dengan 252.000. 42 kali 6 ya, 252. Nah, bagaimana mencari uang Rika? Ya, kita bagi 7. 7 kan, 7R. Bagi 7, hasilnya 36.000. Maka uang Rika adalah 36.000. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, Nanda. Berikut ada latihan. Ada satu soal nih yang mau Bapak berikan kepada Nanda hebat Bapak. Semoga dengan melihat materi dan menjawab latihan ini, pemahaman Anda terhadap perbandingan lebih paham lagi.
Silahkan dibuat di buku catatan ya. Kita lanjut, ini ada materi tentang penerapan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelum kita melihat hitung-hitungan, kita pahami dulu perbandingan senilai. Nah, lihat grafik yang Bapak tampilkan ini. Grafik yang Bapak tampilkan ini terlihat seperti garis lurus tinggi ya, tegak, dia terus naik. Grafik ini termasuk dalam perbandingan senilai. Kenapa? Lihat pada grafik. Ini ada grafik yang mendatar ini banyak pensil, sedangkan yang tegak ini adalah harga pensilnya. Jika satu pensil dengan harga 400, maka 2 pensil 800. Kalau 3 pensil tentu dikali 3, yaitu 1.200. Kalau dikali 4 berarti 1.600. Di sini terlihat bahwa perbandingan senilai semakin banyak pensil, maka harganya semakin tinggi. Beriringan dia, naik terus ke atas. Dia seperti garis lurus ke atas ya. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Apa yang membedakan di sini? Pada berbalik nilai, grafiknya menurun ke bawah, lengkung ke bawah. Kenapa bisa seperti itu? Lihat. Ini ada waktu perjalanan dalam hitungan jam. Ini kecepatan mobil. Jika kecepatan mobil cepat 60 km, maka untuk sampai ke suatu tempat dia membutuhkan waktu 1 jam. Namun jika mobilnya melambat menjadi 30 km per jam, maka akan sampai di suatu tempatnya 2 jam. Tambah waktunya semakin lama, kecepatannya semakin lambat. Jika diperlambat lagi, maka waktunya semakin lama, yaitu 3 jam. Bagaimana diperlambat lagi 10 km, maka waktunya habis sampai 6 jam. Di sini terlihat bahwa untuk perbandingan berbalik nilai ada yang berselisih itu, ada yang bertolak belakang. Jika mobilnya semakin cepat, maka waktunya semakin singkat. Berbanding terbalik dia. Jika angka kecepatannya tinggi, maka jamnya semakin kecil. Bagaimana dengan kecepatannya semakin rendah? Maka angka kedatangannya makin lama. Di sini terlihat bahwa semakin cepat mobil, maka kecepatannya akan cepat pula, akan cepat datangnya. Sedangkan pada semakin lambat dia, maka waktunya semakin lama. Ini yang dimaksud dengan berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai. Kita lihat soal penerapannya. Sebuah mobil memerlukan 9 liter bensin untuk tempuh jarak 108 km. Berapa jarak mobil itu jika menghabiskan 12 liter bensin? Nah, secara logika kita ya, 9 liter menghabiskan 108. Kalau 12 liter semakin jauh jaraknya atau semakin dekat? Semakin jauh ya. Kita coba lihat pembahasannya. 9 liter menghabiskan 108. 12 liter menghabiskan berapa? Menghabiskan jarak berapa gitu kan? Kita gunakan perbandingan. 9 banding 12 sama dengan 108 per X. Kemudian sampai di sini kita kali silang, 9 kali X dapat 9X. 12 kali 108 hasilnya 1296. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai X ini? Maka dibagi 9, maka dapat 144. Sehingga jika dia menghabiskan 2 liter, maka jarak yang ditempuhnya adalah 144. Semakin besar dia karena liternya semakin banyak. Berarti dia termasuk dalam perbandingan senilai ya. Liternya sedikit, jarak tempuhnya sedikit. Kalau liternya banyak, maka jarak tempuhnya semakin jauh ya. Kita lihat soal kedua. Bagaimana bentuk soal kedua ini? Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Nah, berapa lama persediaan itu akan habis? Kira-kira
menurut Ananda, jika ditambah lagi 4 ekor kambing, apakah harinya semakin lambat atau harinya semakin cepat? Semakin cepat ya seharusnya. Berarti ini termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Kita buat dulu 20 kambing 18 hari. Karena dibeli lagi 4, berarti kambingnya menjadi 24 kambing ya. Maka hari yang dihabiskannya berapa? Makanan yang dihabiskannya untuk berapa hari itu berapa? Kita lihat perbandingannya. Nah, ini kan perbandingannya 20/4. Loh, kenapa ini X per 18? Katanya ini perbandingan berbalik nilai, maka nilai X ini kita taruh di atas dan 18 taruh di bawah. Kalau perbandingan senilai kemarin yang tadi itu tidak perlu dibalik, dia sesuai dengan persamaannya. Kalau berbalik nilai kita balik 24 kali X 24X 20 kali 18 20 kali 18 dapat 360 dibagi dengan 24 hasilnya 15. Maka jika ditambah lagi 4 ekor, maka makanan hanya akan habis dalam waktu 15 hari. Berarti dia berbanding terbalik ya, semakin banyak kambingnya maka harinya semakin sedikit. Begitu ya untuk berbalik nilai. Kita lihat, ini ada latihan nih buat Ananda agar materi kita paham hari ini. Silahkan dibuat di catatan ya. Nanti kita koreksi bersama. Ada 2 buah soal. Seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing anak mendapat 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? Nah, coba. Kalau anaknya 28 anak, berarti 4 potong. Kalau anaknya semakin banyak, apakah kuenya semakin banyak atau semakin kecil? Ayo coba pikirkan. Kemudian soal kedua, sebuah motor berhasil menempuh jarak 152 menghabiskan 20 liter. Kalau pengendara menempuh jarak 500, apakah bensinnya semakin banyak atau semakin berkurang? Yuk coba pikirkan, analisis, pelajari berdasarkan materi sebelumnya. Baiklah, sekian materi dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.